Dunia yang dipenuhi kekelaman, dunia yang dipenuhi dengan persoalan, biarlah kita mau datang kepada Tuhan kita Yesus. Dia memberikan jawaban dan jalan keluar. Puji nama Tuhan, Dia adalah anak Allah, Allah yang hidup buat selama-lamanya, Allah yang selalu ada buat saya dan saudara. Mari kita kembali nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kita bangkit berdiri, katakan, anak Allah Yesus namanya. Haleluya, haleluya, Yesus.
hatiku, segenap hatimu, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Rohani akan pimpin dalam doa.
pujian, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Anugerah-Mu luar biasa kalau kami hidup. Bernafas kuat sehat, anugerah-Mu yang hebat ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Engkau ampuni dosa dan salah, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami. Biar kami sebentar mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh melakukan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan urapan minyak baru-Mu, supaya firman-Mu termeterai di dalam kehidupan kami. Segala pekerjaan kuasa iblis, kuasa setan ingin mengganggu, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua di dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Iya, saya tanya katanya ini sudah lama tidak hujan, jadi saya katakan ini adalah hujan berkat dari Tuhan, amin. Nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dahsyat. Saya beri tema yaitu berkat yang tidak terbatas. Berkat yang tidak terbatas. Kalau kita bicara mengenai berkat, itu rata-rata orang selalu berkata kekayaan, uang, tetapi tidak harus itu. Tidak harus semua yang berbau materi, tetapi berkat itu juga berbicara mengenai buah, karunia roh, damai sejahtera, kasih karunia Allah, karakter, bahkan hidup di dalam rumah tangga yang rukun, itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Mari kita semua baca di dalam Yeremia 29. Mari kita semua bangkit berdiri. Yeremia 29 ayat yang sangat terkenal. Di dalam ayat yang ke-11 yang sudah ketemu, sama-sama kita katakan amin. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Kalau kita lihat di sini, dikatakan aku atau Tuhan mengetahui rancangan-rancangan, ini ada yang ganjil sebenarnya. Harusnya ketika saya punya anak, saya tahu rancangan apa yang ada pada anak saya. Tapi ini tidak begitu. Ini dikatakan Tuhan tahu rancangan-rancangan yang ada padanya sendiri. Nyanya ini adalah Tuhan, bukan bangsa Israel. Ternyata Tuhan tidak peduli dengan rancangan-rancangan kita sebagai manusia. Tidak peduli rancangan-rancangan apa yang kita buat. Karena ternyata dikonfirmasi dari Mazmur 94 ayat 11, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Ternyata rancangan yang kita buat itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang hebat di mata Tuhan. Nah, ayat ini muncul kenapa? Karena mereka mulai mempersalahkan Tuhan. Kenyataannya kalau kita lihat di ayat yang pertama, mereka itu dijajah. Mengalami satu dilema masalah yang luar biasa. Mereka bukan hidup merdeka, mereka hidup dijajah. Dan mereka itu tersiksa sampai mereka mempunyai pikiran, jangan-jangan Tuhan salah, jangan-jangan Tuhan tidak peduli, jangan-jangan Tuhan tidak tahu kesusahan saya dan bangsa ini. Kan mungkin seringkali kita seperti itu ketika kita hidup, ketika kita menjalani rumah tangga.
rumah tangga kacau, anak-anak juga berantakan, pekerjaan berantakan, sehingga ketika itu semua terjadi, kita mempunyai berpikir sama seperti bangsa-bangsa Israel ini. Jangan-jangan Tuhan salah, jangan-jangan. Jadi hidup kita itu sibuk memikirkan kesalahan Tuhan. Padahal mereka tidak tahu bahwa itu adalah salah mereka sendiri. Lihat, sampai Tuhan berkata begini di ayat yang ke-12. Yeremia 29 ayat 12. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, apa di sana dikatakan? Maka aku akan mendengarkan kamu. Kemudian ditambah lagi ayat 13. Kalau kamu cari saya, kamu pasti menemukan aku. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, memulihkan di ayat 14 dan segala macam. Tetapi kenapa ini tidak terjadi? Karena mereka sibuk mempersalahkan Tuhan tanpa mereka bercermin bahwa mereka itu hidup sampai seperti itu karena mereka meninggalkan Tuhan. Saya umpamakan sama seperti anak-anak ayam yang baru lahir berapa bulan. Kemudian ada burung Raja Wali, ibunya sudah berkokok-kokok, anak-anakku masuk. Ternyata anak yang 10 itu yang masuk hanya 9, yang 1 dia jauh dari induknya. Yang salah siapa? Bukan induknya, tetapi anak ayam itu sendiri. Nah, oleh karena itu, saat pagi hari ini kita harus mengerti ketika kita mengalami begitu banyak masalah dan begitu banyak cobaan. Jangan sibuk mempersalahkan orang lain, jangan sibuk mempersalahkan Tuhan. Tetapi mulai kita berkaca, oh ini semua karena saya kurang dekat dengan Tuhan. Amin. Kita menyadari kesalahan kita. Dulu waktu masih saya kuliah dari SMA, kemudian saya kuliah, saya merasakan setiap apapun rencana yang saya buat, apapun planning yang saya buat, itu selalu mengalami kegagalan, hidup rasa hampa, hidup rasa tidak bergairah. Dan di satu titik mulai mempersalahkan orang tua ketika kegagalan dalam kuliah, saya mulai mempersalahkan Tuhan. Tetapi itu tidak menjadi solusi di dalam hidup saya. Kemudian saya mulai menemukan bahwa ketika orang jauh dari Tuhan, maka keberuntungan, maka hoki orang itu pun akan jauh daripadanya. Yang kedua kita lihat, Tuhan bekerja dan merestui setiap rencananya. Jadi bukan rencana kita. Jadi jangan berpikir, Tuhan saya sudah atur 1, 2, 3. Itu kita namanya sedang mengatur Tuhan. Ketika kita masih kecil, orang tua kita semua punya big plan, rencana besar kepada anak-anaknya. Dan saya sangat yakin tidak ada satupun dari orang tua, nanti kamu besar jadi garong. Nanti kamu besar jadi pencuri, jadi pembunuh. Tidak ada satupun. Nanti kamu besar hidupnya melarat, susah. Enggak ada. Tetapi faktanya, saya contohkan, ketika ada orang tua hidupnya luar biasa berkecukupan. Dia punya planning kepada 10 anaknya. Tapi ternyata tidak 10-10-nya anak itu jadi orang. Padahal orang tua sudah buat rencana besar. Sama dengan Tuhan kita sudah buat rencana besar bagi kita semua. Tetapi ternyata kesalahannya ada pada anak tersebut. Tidak memanfaatkan kebaikan Bapa di surga. Oleh karena itu kita harus berkaca di dalam hidup kita. Jangan sibuk mempersalahkan Tuhan. Jangan sibuk mempersalahkan orang lain. Tetapi sibuklah introspeksi. Tuhan, ini mungkin menjadi salah saya. Tuhan, ampuni saya mau mendekat kepada Engkau. Yang kedua, yang ketiga berikutnya, saya akan berikan contoh di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14.
Di sana ada satu kisah waktu Elisa sakit, 2 Raja-Raja 13 ayat 14, waktu Elisa sakit itu didatangi Raja Yoas. Kemudian Raja Yoas ini dia akan berperang dengan musuhnya dan dia minta petunjuk pertolongan kepada Elisa. Dan singkat ceritanya Elisa berkata, kalau begitu coba kamu memanah. Akhirnya dia memanah dan Elisa berkata, demikianlah engkau memanah, maka engkau akan mengalahkan musuhmu. Kemudian Nabi Elisa berkata lagi, coba ambil busurmu, anak panahmu, pukulkanlah itu ke lantai katanya. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Yoas, dia pukul di lantai 3 kali. Dan Nabi Elisa mulai merasa gelisah. Sampai unek-unek dalam hatinya itu dia berkata, aduh kenapa kamu pukul cuma 3 kali? Saya pikir engkau akan pukul 5-6 kali. Dengan demikian engkau akan mengalahkan musuhmu hanya 3 kali. Apa pelajaran yang bisa kita dapat di sini? Tuhan itu benar-benar all out. Berkatnya luar biasa. Tetapi kadang usaha kita itu masih bermain dengan Tuhan. Kita main-main dengan Tuhan padahal Tuhan seriusnya minta ampun. Menyesallah Raja Yoas ini. Tahu begitu padahal mengalahkan musuh bukan dengan hanya perang loh ya. Memukul, apa salahnya mukul? Kalau tahu begitu mungkin dia akan pukul 100 atau 200 kali. Dia akan mengalami kemenangan tanpa batas. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Lihat di sini. Kegagalan manusia rata-rata bukan kepada kurangnya berkat Tuhan kepada kita. Tetapi kemauan kita untuk menangkap visi Tuhan. Yang berikutnya ada satu kisah. Sebenarnya ini bukan kisah negatif, kisah positif. Tetapi kita melihat bahwa ada sesuatu yang kurang greget begitu ya. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja lagi ayat 4. Nah, kalau yang ini kita baca ya. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Singkat cerita, Elisa berkata, kamu punya apa? Tuhan, saya hanya punya buli-buli di dalam minyak. Di dalam tempayan, di dalam wadah, saya hanya punya minyak. Oke, kalau begitu. Kamu pakai ini dan kamu kumpulkan, pinjam ke tetangga-tetanggamu. Setiap wadah-wadah, gentong-gentong, mungkin tempat-tempat minyak dikumpulkan. Dan jangan terlalu sedikit. Ini dikatakan, jangan terlalu sedikit. Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit. Jangan terlalu sedikit. Dan kemudian dikumpulkanlah dari tetangga-tetangganya. Dan kemudian wanita janda ini mulai menuangkan minyak. Mungkin dia pinjam ke tetangga ada 20 botol. Ya, karena di sini nggak diceritakan berapa botol. Dia kumpulkan mungkin 20 botol. Tetapi lihat di sini. Di ayat yang 6, kita harus baca ini. 2 Raja-Raja 4 ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh semua ya. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, berarti yang menjawab ini anaknya, tidak ada lagi bejana. Lalu apa? Berhentilah minyak itu mengalir. Saya yakin ibu-ibu pasti paham ini. Kira-kira konsepnya ibu-ibu bagaimana? Ibunya berkata, ayo tambah lagi. Anaknya bilang, sudah habis. Kemudian berhenti. Ekspresi ibu-ibu gimana yang lumrah? Ya, kok habis? Ada penyesalan yang tersembunyi di sini.
Tahu begitu, saya itu hanya meminjam 100 meter ke tetangga kiri kanan. Tahu begitu, jangankan 100 meter, sampai 10 kilometer pun saya akan pinjam semua. Saya akan pinjam semuanya sampai benar-benar rumah itu penuh. Karena Elisa sudah mengatakan jangan terlalu sedikit. Artinya berkat yang diterima oleh janda dan anak ini sesuai yang dikumpulkan. Setelah sudah penuh, berhentilah minyak dari surga ini. Ini makna yang dalam. Seberapa besar wadahmu, sebegitu pula berkat Tuhan tertampung di dalam hidupmu. Berkat Tuhan ada 1 ton minyak atau air, tetapi ternyata kita hanya punya 220 mili. Berkat Tuhan mengucur terus, tetapi sayang demi sayang. Sebagaimana kita bisa mengambil? Papi Mami, kalau saya pulang di sini musim mangga, kalau dihitung-hitung mungkin berkarung-karung bisa 20-30 karung. Tetapi yang hanya bisa saya bawa mungkin hanya 2 karung. Itulah yang saya bisa nikmati. Tetapi berkat Tuhan ini banyak. Silakan kamu ambil seberapapun. Saya di situ berpikir, oh, ternyata yang harus saya lakukan memperbesar wadah di dalam hidup saya ini. Karena wadah di dalam saya ini terlalu kecil. Bapak Ibu tahu, yang membuat wadah itu kecil, ciri-cirinya ketika ini contoh dalam pelayanan ditunjuk Bapak Gembala, ayo pelayanan, aduh Pak Om gak bisa Om. Lihat, anak ini berkata, sudah habis, sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa. Perkataanmu mengandung kuasa. Ketika kita berkata menolak tidak bisa Om, sejak itu karunia Tuhan tidak datang. Tapi samalah seperti tentara-tentara yang selalu berkata kepada komandan, siap. Padahal mungkin hatinya, aduh gimana ya, aduh gimana. Tetapi yang hanya dikeluarkan, siap laksanakan. Saya sudah beberapa tahun ini selalu mengajarkan kepada setiap anak didik saya, pengerja yang tinggal di saya, jangan pernah menolak apapun yang ada dalam hidup kamu. Misalnya kamu ketika datang disuruh khotbah, harus khotbah. Jangan, saya tidak siap. Ketika kamu harus melakukan ini dan itu, kamu lakukan dulu. Skill itu belakangan. Ada satu cerita, artis besar, wanita di luar negeri. Ini saya tiba-tiba teringat ini, tidak dalam konsep yang saya tulis. Dikumpulkan waktu itu ingin membuat film besar. Tetapi setelah diaudisi, ditanyalah, ini artis terkenal, yang waktu ini belum terkenal dia, saya lupa namanya. Siapa di antara kalian yang bisa berkuda? Ini wanita. Ada mungkin 10 atau lebih sedikit pemeran wanita. Tidak ada yang mengangkat tangan. Karena ini mendadak, tiba-tiba sutradara yang bisa berkuda, itu yang saya pilih. Semua dia, gak ada yang bisa. Tapi ada satu wanita, saya bisa berkuda. Oke, kamu langsung. Waktu dia pulang, yang dia lakukan apa? Dia langsung cari pelatih. Ternyata wanita ini tidak bisa berkuda. Tetapi dia selalu katakan, ya. Pulang dia cari pelatih. Dan betul, filmnya mengalami kesuksesan. Dia bisa berkuda, memang dia tidak bisa. Tetapi bukan berarti kesempatan itu dia buang sia-sia saja. Ingat, kesempatan itu kalau lewat kita harus pegang. Saya ingat sama seperti Elisa. Lihat permintaannya kepada Elia apa? Dia berkata, Tuhan berikanlah saya 2 bagian rohmu. Ini sebenarnya adalah satu istilah dalam bahasa Yahudi, yaitu berkat anak sulung. Anak sulung itu mendapatkan jatah 2 kali lipat. Misalnya harta orang tua 1 M, anaknya ada 2, harusnya kan berapa tuh? Berarti itu dibagi 3, karena 2 untuk anak sulung. Kata Elia, aduh permintaanmu berat.
Setiap Elia ke sana dia ikut. Setiap Elia kemana dia ikut. Saya tidak akan meninggalkan. Ini berbicara kapasitas wadah. Dan ketika Elia itu dijemput oleh kereta berkuda dan mengeluarkan ada api itu. Kemudian Elisa berkata, saya lihat. Dan dia mengambil jubah. Dan fakta dalam Alkitab, Elisa dicatat jauh lebih banyak melakukan mujizat daripada Elia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Lihat, kapasitas Elisa itu memperbesar. Dia itu yakin bahwa Tuhan yang dia sembah akan melakukan segala perkara-perkara besar. Kalau kita lihat lagi, di dalam Alkitab dicatat 12 pengintai. Ada 10 pengintai dibagi 2 dan Yosua dan Kaleb. Ya, 10 pengintai dan Yosua dan Kaleb. Yang mereka lihat sama. Yang mereka dengar sama. Yang mereka makan konsumsi, yang mereka minum airnya sama. Semua sama. Tetapi ketika mereka pulang, mereka melaporkan yang terjadi hasilnya apa? Seperti langit dan bumi. Yang bumi berkata, kita ini seperti belalang, itu raksasa, hebat-hebat, kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan. Tetapi yang langit berkata, puji Tuhan, tempatnya melimpah susu dan madunya. Wah, ini luar biasa. Kita yakin bersama Tuhan pasti kita melakukan perkara besar. Tahu yang dilakukan bangsa Israel? Mereka ingin melempari 2 orang ini sampai mati. Kok bisa? Penglihatan mereka sama, yang mereka dengar sama, tapi hasilnya berbeda. Kira-kira kalau ingin saya tanyakan, kita termasuk yang 10 atau termasuk yang 2 pengintai? Ketika kita melihat masalah, apakah kita seperti 10 pengintai yang apa-apa selalu, ini gak bisa, jangan-jangan, penuh dengan ketakutan? Atau melihat masalah ini sebagai satu kesempatan? Lihat, seringkali iman kita itu lemah. Kita lihat televisi, kita lihat sosial media, ekonomi menurun, segala macam morat-marit. Sehingga mungkin iman kita lemah dan menurun dan kita berkata, nggak berhasil. Ingat, ketika mulut kita berkatakan, susah, tidak ada uang, nggak bisa. Imanmu akan bekerja sesuai perkataanmu. Saya bukan hidup berkelimpahan, tidak. Tetapi saya ajarkan sama anak-anak ketika melakukan segala sesuatu, saya akan jangan seperti orang susah. Setiap apa-apa beli saya katakan jangan kayak orang susah. Orang susah itu ya selalu mengeluh, selalu nggak ada uang apa segala. Saya bilang, selalu saya ajarkan kalau nggak ada uang kita harus mempunyai keyakinan. Berkat Tuhan lagi OTW, tahu OTW ya? Sebentar, tenang, berkat Tuhan lagi dalam perjalanan. Itu tandanya kita lagi nggak ada. Tetapi iman kita, berkat sudah berjalan. Amin. Itu yang saya yakini Bapak Ibu. Selain saya pelayanan full timer, di balik itu karena mayoritas jemaat kami itu adalah menengah ke bawah, ya pekerjaan mereka, dan kami juga tidak bisa menuntut banyak kepada mereka. Kami diberikan satu solusi jualan online. Jadi saya sama dengan Bapak Ibu, tahu kondisi nih, pasar nih bagaimana, tahu selama berapa tahun ini berjalan, saya pelajari. Ketika omsetnya lagi turun, saya katakan sama istri, sepi ya, sepi beneran. Berapa hari kemudian sepi terus. Kok saya ngomong ini harus hati-hati. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus mempunyai perkataan-perkataan iman. Ketika misalnya lagi menurun, yang saya tidak katakan, enggak. Kalau ada yang nanya, bagaimana pesanmu? Banyak.
pokoknya banyak. Padahal itu kurang dari 10. Saya katakan lebih dari 10. Betul, sore hari lebih dari 10. Selalu yang saya ucapkan adalah perkataan berkat. Itu betul-betul mempunyai dampak. Mungkin kita berkata, masa begitu. Kita hanya melihat kursi, kita hanya melihat meja, mimbar, dan semuanya yang kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan itu lebih dahsyat. Bapak Ibu harus tahu kita hidup ini bukan hanya melihat benda-benda yang terlihat, tetapi di atas sana terjadi frekuensi negatif dan frekuensi positif. Setiap perkataan kita itu ada atmosfer yang makanya Bapak Ibu, mungkin orang berkata, rumah itu kok bawa hoki ya, usaha itu bawa hoki ya. Sebenarnya bukan rumah, bukan usaha itu yang bawa hoki kalau tempatnya pindah, tetapi orangnya yang membawa berkat. Kadangkala hamba-hamba Tuhan itu mencari rumah-rumah yang angker, yang setan. Didoakan positif, akhirnya rumah itu berubah menjadi berkat. Gereja yang lama ini, dulu waktu sebelum saya tempati, setiap ada anak kecil masuk selalu nangis. Wah, nangis kayaknya begitu-begitu. Rasanya kayak sungguh panas. Sekarang udah dari bertahun-tahun lalu, sejak rutin terus kita berdoa. Anak kalau sudah datang ke situ, itu disuruh pulang, susahnya setengah mati sama orang tua. Bahkan kalau orang tuanya malas, yang ingetin anaknya, ayo sudah mau ke gereja, ayo sudah mau ke gereja. Mereka cinta rumah Tuhan karena suasananya adalah suasana yang tidak kelihatan, tetapi mereka rasakan ada hadirat Tuhan. Amin. Jangan berpikir hanya di gereja kita merasakan hadirat Tuhan. Salah satu kunci berkat itu bisa datang, menciptakan atmosfer di tempat kerjamu, selalulah perkataan-perkataan iman. Yang kedua, jangan, seringkali ini saya terjadi, berantem terus. Saya ajari jemaat, ketika kita itu hidup berantem, tidak ada rukun damai, berkat itu hilang. Seperti ada aura negatif itu yang masuk, sehingga berkat-berkat Tuhan mau menghampiri itu rasanya berat banget. Kenapa? Karena hidup kita itu penuh dengan, kalau di sini apa ya, kalau di sana meso-meso namanya. Setiap ngomong itu negatif, setiap ngomong itu perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika ada suasana, ada berkat-berkat, ada kereta berkat itu datang menghampiri rumah kita, lihat begitu nggak jadilah. Oleh karena itu pada saat hari ini, biarlah hidup kita penuh dengan kehendak Tuhan. Ayat 2 terakhir, 1 Korintus 10 ayat 13, di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau kita dicobai, Ia akan beri jalan keluar sehingga kamu bisa menanggungnya. Artinya apa menanggungnya? Kamu akan menang. Bagi saya Bapak Ibu, mengangkat ini mudah. Tetapi bagi anak yang mungkin umur 2 tahun, angkat begini aja udah berat. Betul ya? Betul ya? Nah, firman Tuhan mau gambarkan, ketika kita merasa berat, mengangkat pencobaan ini, ada jaminan. Apa jaminannya? Kalau kita dicobai, Ia akan beri jalan keluar. Artinya ketika kita mengangkat beban, kita rasa berat. Sama seperti nge-gym fitness, di belakangnya kalau udah tidak tahan, di belakang biasanya ada apa? Instrukturnya yang apa? Bantu angkat. Dan ketika angkat, dia katakan pulang ke rumah, wih saya bisa angkat beban 100 kilo. Padahal itu semua berkat instruktur yang membantu dia. Tanpa kita sadar dan tanpa kita lihat, kita punya Allah yang tidak menggembar-gemborkan, itu selalu membantu kita, mengangkat kita, sehingga kita berkata, kok bisa ya? Memang sebetulnya kita tidak bisa,
Tetapi Allah kita Allah yang hebat dan luar biasa, yang selalu menolong, mengangkat sampai dalam satu titik kita angkat beban itu dan kita rasa, wih mampu. Itu tanpa dibantu oleh Allah. Tetapi nanti beban dikasih lagi yang lebih tinggi dan kita berkata, oh ini berat. Tuhan bantu lagi, Tuhan bantu lagi. Sebagai ayat terakhir Bapak Ibu, kita buka Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan, tak berkesudahan. Ayo kita baca sama-sama ya. Ratapan 3 ayat 22 dan ayat 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Nah ini keren, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saya kasih tahu ini ayat sangat-sangat dasar. Di sana dikatakan selalu baru setiap pagi. Artinya dalam bahasa Inggris fresh. Berkat Tuhan itu baru setiap pagi. Entah kita minta atau nggak minta, Tuhan tetap kasih sama Tuhan kirim mana setiap pagi tanpa henti. Terus menerus. Tetapi yang menjadi masalahnya, berkat itu tidak tertampung karena apa? Kalau saya umpamakan ini wadahnya kita. Wadah kita itu sudah terisi penuh. Kalau saya umpamakan ibu-ibu biasa punya lemari baju, saya yakin lemari baju ibu-ibu dijamin kalau saya ke rumah pasti penuh. Betul ya? Sehingga itu pun sudah penuh ketika mau berangkat kondangan. Dia bilang sama suaminya, "Kok ono baju? Gak ada bajunya. Mana ini? Gak ada baju nih." Padahal bajunya sudah penuh. Tahu kenapa? Berkat Tuhan itu tidak bisa datang ke dalam hidup kita karena kita itu, lemari itu penuh dengan baju-baju lama. Tuhan kasih berkat, mau masukin ke dalam lemari, gak bisa masuk. Saya ilustrasi dalam gelas ini, berkat Tuhan mengalir, lihat, dia keluar lagi. Apa maksud daripada lemari ini penuh dengan baju-baju lama? Di dalam baju lama ini ada isinya akar pahit, ada dendam lama, ada ingatan-ingatan masa lalu yang tidak memberkati. Mungkin kita masih mengingat, wah 30 tahun lalu, padahal mertuanya sudah mati. Mertua kamu begini-begini, ingat terus. Ingat, kita punya wadah itu terbatas, tetapi wadah itu harus dikosongkan supaya ada berkat masuk setiap pagi, selalu baru. Amin. Oleh karena itu kunci berkat bukan Tuhan yang tidak bisa memberi. Ini udah jaminan, setiap pagi selalu baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Buang hal-hal lama, buang kotoran-kotoran yang lama, buang sampah-sampah dalam lemari kita sehingga diisi dengan berkat-berkatnya yang Tuhan. Maka kita akan mengalami Tuhan itu ternyata hebat dan luar biasa. Ingat pesan saya, perbesar wadah kita. Dan kalau wadah kita sudah besar, perhatikan, jangan ada sampai bolong-bolong. Misalnya kita punya ember, itu ada bolong-bolong. Yang membuat bolong-bolong itu apa? Ternyata kekhawatiran. Yang membuat bolong-bolong itu apa? Itulah ketakutan. Yang membuat ember itu bolong sehingga airnya itu gak penuh-penuh apa? Itulah akar pahit, dendam, iri hati. Semua yang kedagingan itu membuat wadah yang kita besar itu akan terus berkurang. Oleh karena itu, dekatlah dengan Tuhan. Saya yakin, saya percaya pagi hari ini Tuhan cinta kita semua. Ini menjadi ayat hafalan yang luar biasa. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Saya yakin kita semua menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Haleluya. Puji Tuhan. Firman Allah tidak pernah berubah. Dalam Yesaya 55 ayat 11 berkata, Dia suruh firman Allah. Dan apa yang sudah dikatakan oleh Allah itu sendiri, maka itu akan terjadi. Itu pasti. Alkitab berkata Allah tidak pernah berdusta. Allah akan terus menggenapi janji-janjinya. Janjinya untuk kita. Dikatakan Allah paling tahu rancangan apa katanya. Yang baik, yang dari Allah, dari Tuhan. Untuk siapa? Untuk kita. Isi hati dari Tuhan ingin menolong kita, ingin membela kita, ingin menyertai kita, ingin memberkati kita, ingin memberi tubuh sehat kepada kita. Namun sayang, wadah hati kita tidak mampu mengerti kehendak daripada Allah. Wadah hati kita seringkali tidak berlayak di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan belum memberikan janjinya itu. Kita sudah lihat firman Allah tadi. Pukullah 5-6 kali, musuhmu akan pergi meninggalkan kamu. Tapi raja hanya memukul 3 kali. Allah sediakan pertolongan yang jauh lebih besar. Allah sediakan berkat yang jauh lebih besar dari yang kita doakan. Tapi kita seringkali tidak mampu mencerna akan isi hati Allah, akan firman dari Allah. Kita lebih memakai logika kita lebih memakai pengalaman kita lebih memakai akal kita daripada kita tunduk kepada firman Allah itu. Dan sehingga kalau kita mengalami kegagalan, kita berkata, kenapa bisa begini? Saya orang Kristen, saya beribadah, tapi kenapa begini? Wadah hati kita yang tidak mampu menerima janji-janji Allah itu. Kalau wadah hati kita beres di hadapan Tuhan, kalau wadah hati kita benar di hadapan Tuhan, janji Allah tidak akan meleset, selalu baru setiap bangun pagi. Amin. Biar pagi hari ini kita renungkan kasih Allah yang tidak habis-habisnya sampai kita mati. Dia tidak ingkar janji. Kalau dia sudah berkata, setiap hari kasihku untuk kamu, kemurahanku untuk kamu, aku sediakan. Kemarin dulu, minggu lalu, dengan hari ini dan besok dan seterusnya, selalu baru. Selalu baru. Tapi seringkali yang baru itu tidak muncul karena kita masih memegang yang lama-lama. Hati kita tidak mau dibaharui karena kekerasan hati kita, karena ketidakmengertian kita, ketidakpahaman kita tentang isi hati Allah. Padahal Allah sudah berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang baik untuk kamu dari aku, kata Tuhan. Dan kalau kita memahami kebenaran ini, saudara, maka kita akan lihat hari ini, besok, minggu depan, dan seterusnya. Kita memiliki wadah yang baik. Wadah hati kita selalu memiliki koneksi kepada Allah. Wadah hati kita benar. Wadah hati kita suci di hadapan Tuhan. Apa yang kita minta, maka Dia akan berikan untuk saya dan saudara-saudara. Tuhan kita bukan seperti manusia. Tuhan kita ajaib.
Seringkali saudara, kita mengukur Tuhan itu dengan logika kita sendiri, dengan pengalaman kita sendiri. Kita mengukur Tuhan dengan kuasanya. Kita mengukur Tuhan itu seperti manusia kebanyakan. Sampai kiamat hidup kita, kalau kita hanya mengukur Allah dengan logika kita, dengan pikiran kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak, kita akan melihat janji Allah terlaksana dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Firman Allah tidak pernah berubah, dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Langit bumi boleh lenyap, tapi firman Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Kalau kita patuhi firman Allah, haleluya, wadah hati kita benar di hadapan Tuhan, kita tidak takut menghadapi situasi apapun di dunia ini. Di dalam Alkitab Yesaya 54, biar bumi akan bergoncang, bukit gunung akan berpindah tempat, tapi janjiku kepada umat-umatku tidak akan pernah berubah. Amin. Tidak pernah berubah. Itulah Allah kita. Haleluya. Kalau kita tempatkan Allah kita di tempat yang benar, bukan menurut logika, bukan menurut perasaan hati, kita tempatkan Allah kita Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi, maha mulia, maha agung. Kita lihat kemahamuliaan Allah, kemahakuasaan Allah itu akan bekerja dalam kehidupan kita, mendatangkan apa yang Alkitab katakan, yang kamu tidak lihat dengan mata, yang kamu tidak dengar dengan telinga, yang tidak kamu pikirkan dalam hatimu, itulah yang Tuhan sediakan bagi yang mengasihi akan Tuhan. Amin. Kita berdiri sama-sama. Haleluya. Oh Yesus, abaya masa kalau. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Kita sudah dengar firman Allah. Haleluya. Wadah hati yang benar, wadah hati yang berkenan kepada Allah. Allah siapkan rancangan-rancangannya yang luar biasa akan terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Sebab Allah kita sanggup mengadakan mujizat demi mujizat. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Saudara-saudara, firman Allah Roh Kudus ada di sini. Kalau kita yakin dengan sungguh kuasa Allah, firman Allah berkuasa, hidup dan berkuasa, Dia sanggup mengadakan mujizat saat ini juga. Apapun masalah yang engkau hadapi saat ini, apapun tantangan, kesulitan yang engkau sedang hadapi saat ini, seberat apapun,
Apakah engkau sakit, penyakit apapun yang engkau derita, kesukaran, kesulitan ekonomi, keuangan apapun itu, rancangan Allah, rancangan yang sangat indah buat saya dan saudara. Rancangan Allah penuh dengan harapan masa depan. Allah tidak inginkan kita ditekan iblis lalu kita dibuat iblis menderita. Tapi ada Tuhan, matanya terbuka untuk saya dan saudara. Haleluya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala persoalanmu, segala sakit penyakitmu, segala bebanmu, segala pikiran-pikiran yang negatif. Izinkanlah firman dan Roh Kudus bekerja dalam hatimu saat ini. Ada mujizat terjadi. Haleluya. Ada mujizat terjadi dalam pribadi, di dalam usaha dan pekerjaanmu. Ada mujizat terjadi dalam keluarga anak-anakmu. Oh haleluya. Ada mujizat Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mujizat Allah itu terus terjadi bagi mereka yang memiliki hati yang berkenan di hadapan Allah. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan, kita rasakan kasih Tuhan. Kita rasakan kuasa Allah ada di sini. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan Dia hadir di sini. Dia melihat persoalan masalah kita. Curah, oh hawaya masakala maya mas. Oh haleluya. Oh haleluya. Ada mujizat terjadi saat ini di hati kita, pribadi kita, di tempat ini. Haleluya. Oh ada kuasa Allah. Haleluya. Amin. Mujizat terjadi. Nyanyikan chord ini dengan iman. Oh curah. Oh amin. Kuasa-Mu. Mujizat sementara engkau nyanyikan, engkau imani apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi doamu. Ada mujizat Allah terjadi saat ini juga. Haleluya. Mujizat terjadi. Oh curahkanlah. Curah. Ya Allah sakalawas. Sekali lagi dengan iman, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Oh ada mujizat terjadi. Pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Amin. Oh mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Amin. Oh mujizat terjadi sekarang ini. Glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Glory, oh haleluya. Terimalah lawatan Allah saat ini. Haleluya. Glory, Allah sakalamasya. Oh Dia sedang bekerja. Haleluya. Dia mau melawati hati yang terbuka bagi Dia. Oh haleluya. Terimalah lawatan Tuhan. Terimalah jamaah Tuhan. Terimalah mujizat Allah. Oh Dia masakalamas. Dia kapasakalamas. Dia kapasakalamas. This is holy, hallelujah. Holy, hallelujah, 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 hallelujah. Oh Jesus.
nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, Yesus, Yesus. Engkau baik, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu Tuhan. Hanya bisa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau baik, Yesus. Engkau punya rancangan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Memimpin menuntun kami sampai saat ini Tuhan. Bukan karena hebat kami dan kuat kami. Ini semuanya kebaikan Tuhan. Rancanganmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus. Roh Kudus, urapi kami terus Tuhan. Roh Kudus, urapi Tuhan. Supaya kami bisa mampu. Supaya kami punya iman yang kuat di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami selalu memperkatakan iman kami Tuhan. Makin hari, makin teguh di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena rancangan begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami akan selalu memperkatakan iman kami Tuhan. Makin percaya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap. Hanya Engkaulah pertolonganku Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, urapi kan Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Supaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Supaya kami selalu memperkatakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Bapak Gembala. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai lebih heran lagi Tuhan. Pakai dia Tuhan. Beri kekuatan kesehatan Tuhan. Berkati dia, berkati pelayannya yang ada di Surabaya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Juga berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Beri kekuatan kesehatan juga. Pakai juga Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami membawa ke persembahan. Engkau balas sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami naik terima kasih bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.